Beberapa laporan yang mengatasnamakan BGN, entah itu iming-iming menjadi pengawas atau menjadi bagian dari konsorsium segala macam. Penunjukan mitra dari BGN ini dilakukan secara transparan, artinya melalui sistem online, jadi tidak bisa melalui siapapun intervensi, tidak bisa. Dan sekali lagi melalui bantuan rekan-rekan media, saya harapkan juga tolong diwaspadai berbagai upaya penipuan, baik itu penipuan yang berbentuk pelayanan jasa maupun juga penarikan secara pungli. Ini terjadi di biasanya terjadi di beberapa unit usaha nih, unit usaha catering, jasa pelayanan segala macam, dan konstruksi dan bangunan. Kalau ada laporkan ke Kodim. Boleh lapor Kodim, nanti kita juga koordinasi sama dengan Polres untuk menindaklanjuti penipuan ini. Baik. Karena tidak hanya di Kuningan saja, tentang di kota juga pun banyak terjadi penipuan seperti ini. Karena mereka memanfaatkan oknum yang tidak pernah waktu ini memanfaatkan momentum dan banyak mungkin saudara-saudara kita yang tertipu atas nama BGN ini. Demikian. Ya. SPPG yang beroperasional pada saat ini SPPG yang berada di Kota Kuningan, dan untuk pelayanannya penerima manfaatnya sebanyak sekitar 3.100-an, dan saat ini kita berada di SC1 Cikorang untuk penerima manfaat sebanyak 424. Harapannya ke depan dengan adanya makan bergizi gratis ini kita bisa membantu untuk meningkatkan pemenuhan gizi bagi adik-adik kita yang tentu saja ini merupakan, mereka adalah aset bangsa. Ini bagaimana bangsa bisa berinvestasi untuk masa depan, bagaimana kita bisa membina mereka dari segi pemenuhan gizi, sehingga penangkapan daya belajarnya juga segala macam menjadi lebih baik. Demikian. Berarti ke depan ini akan dikawal terus sama Kodim atau seperti apa? Kita akan melakukan terus, TNI Polri juga akan terus melaksanakan pendampingan, tidak hanya dari Kodim tapi juga dari Polres dan seluruh juga stakeholder yang terkait, dari Disdik juga, kemudian dari jajaran Forkopimda juga tentu akan membantu mengawasi bagaimana pelaksanaan MPG ini, makan bergizi gratis ini bisa terlaksana dengan baik. Evaluasi tentu saja, perbaikan ke depan pasti tentu akan kita lakukan. Bagaimana kita bisa memenuhi standar gizi yang baik, tentu saja nantinya melalui evaluasi yang harus kita lakukan. Kalau dapurnya di mana, Dan? Untuk dapur saat ini yang beroperasional ini berada di Kota Kuningan, lokasinya berada di seberangnya Uniku. Untuk dapur yang siap beroperasional masih menunggu petunjuk dari BGN, ini berada di Cilibus. Tapi menunggu operasional kita masih menunggu petunjuk dari BGN. Pola pengawasannya gimana, Dan? Untuk pola pengawasannya kita percaya akan melakukan pendampingan, termasuk juga untuk standar gizinya. Kita juga nanti di tim itu kan nanti ada ahli gizi yang nanti akan menilai standar takarannya berapa, per kalorinya berapa untuk anak-anak ini. Tentu saja takarannya beda. Anak SD, SMP, SMA kan takarannya tentu saja berbeda. Untuk mengcover sako ketika itu di luar standar gitu, Dan? Tentu saja pertama peringatan mungkin peringatan 1 ke 2, dan tentu akan kita evaluasi, kita laporkan ke BGN. Tidak lanjutnya juga nanti dari BGN sendiri, karena secara jalur komando unit pelayanan dapur ini berada langsung di bawah koordinasi BGN. Maaf, unit dapur baru satu di Cilibus. Baru satu di Kuningan. Di Kuningan. Yang operasional. Untuk mengcover sekabupaten, kira-kira dibutuhkan Untuk berapa dapur? mengcover Kabupaten Kuningan, oke, kita berbicara mengenai data dulu ya. Kalau dari data, untuk jumlah murid yang ada di Kabupaten Kuningan itu sekitar 288 ribuan, 280 ribu. Artinya apabila satu dapur bisa melayani kurang lebih sekitar 3.000, paling tidak dibutuhkan sekitar 80-an dapur bergizi. Dan ini prosesnya bertahap nih. Jadi nggak hari ini bangun brok langsung nggak. Karena kan kita berbicara secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Di tiap daerah tipologinya berbeda-beda. Demikian. Kuningan berarti awali hari ini ya? Diawali hari ini. Mohon maaf, untuk anggaran sekarang berarti dari BGN. Dari BGN. Oh, Pak, kita juga untuk persiapan ke depan ini, kalau memang diharapkan nanti kita udah siapkan juga di anggaran BTT ya, sebesar 20 miliar. Jadi di anggaran BTT mungkin biaya tak terduga nanti kita siapkan untuk sharing
cost sharing 20 miliar untuk itu udah kita perhitungkan ya. Kita lihat perkembangan, karena jumlahnya kan pasti bertambah. Ya, karena semua dari mulai pusat, provinsi sampai kabupaten kota semua ada partisipasi untuk 50, 30, 20. ya dari pusat Dari 50 Pulau, dari provinsi 30, dari kabupaten 20. 20%. Jadi kita lihat Baik. tadi berapa jumlah yang untuk ini kan termasuk ibu hamil yang menyusui kan begitu ya. Nah dikalikan nanti berapa nanti di seperti itu. Sementara di BTT Mas, seluruh kabupaten kota masih ada. Ya, makasih Pak.